Kalau kita melihat dolar sudah di atas 16.200 Ya, per hari betul. ini, apakah Bapak sudah langsung merasakan dampaknya di sektor retail? Ya, tentunya kita ketahui bahwa fluktuasi dolar ini dan rupiah atau menguatnya dolar, melemahnya rupiah itu akan memberi dampak kepada perdagangan, ya. Kita tahu bahwa ya kita bicara dulu dari sektor, kalau kami di hilir berarti ada di sektor hulu. Bagaimana proses produksi manufaktur itu terjadi. Ada beberapa manufaktur yang sudah menyampaikan ke kami bahwa akan ada kenaikan, ya, terutama produk-produk yang bahan baku dan penolongnya itu harus impor. Ya kan, kalau impor berarti kan kita beli dolar dengan dolar yang terkini pasti sudah beda dengan dolar pada saat sebelum ada kenaikan. Itu sederhananya seperti itu. Nah, kalau ada kenaikan harga berarti kan berujung kepada adanya lagi potensi peningkatan inflasi. Padahal kita tahu bulan Maret kemarin 3,05 inflasinya sudah sedikit bergerak turun, tetapi masih di atas angka 3, ya, lebih tinggi dari tahun sebelumnya 2023 di angka 2,5-2,6%. Nah, kalau kami di retail itu sangat concern terhadap nilai inflasi tersebut. Karena apa? Karena nilai inflasi tersebut berarti bahasa sederhana awamnya adalah harga pasti naik. Harga pasti naik. Nah, kalau harga naik, otomatis karena nilai kita turun, harganya otomatis jadi kita harus lebih besar mengeluarkan rupiah kita untuk belanja, untuk konsumsi, berarti akan berpengaruh kepada daya beli. Kalau harga naik, ya kita tentu kan akan berpikir sederhana, ibu rumah tangga misalnya, wah kalau begitu kita tunda dulu deh belanja, kita kurangi dulu beli, kita kurangi dulu untuk wisata, kita kurangi dulu berbagai kata-kata kurangi, itu berarti kan sebenarnya ada yang berkurang juga dalam hal daya beli. Jadi relevansinya kenaikan daripada dolar ini atau fluktuasi dolar ini memang akan menggerus kepada daya beli. Baik, tapi Bapak sudah melihat saat ini sudah terrealisasi adanya penurunan daya beli di masyarakat itu atau masih belum? Sudah mulai terasa ketika kita lewati season Ramadan. Karena season Ramadan ataupun juga season Idul Fitri kemarin di awal April tentunya menjadi satu signifikansi masyarakat spending money, konsumsi. Apalagi menerima THR. Behavior masyarakat itu adalah berbelanja ketika mendapatkan THR di awal bulan, 1 minggu sebelum hari raya, pasti mereka spending karena THR itu biasanya akan dihabiskan dalam masa Lebaran, ya. Jadi otomatis setelah itu kemudian ada kenaikan signifikan dari currency kita, kemudian juga ada beberapa komoditi juga yang berfluktuasi ternyata. Kita baru selesai urusan beras misalnya yang bulan Februari Maret, sekarang sudah mulai panen, ya. Sudah mulai terdistribusi dengan baik beras. Impor juga sudah masuk. Tetapi sekarang kan timbul gula, ya. Kemudian masih ada juga komoditi lain yang menunggu di depan kita yang akan terfluktuasi, bawang putih misalnya, ya. Kemudian ada beberapa lagi yang nanti kita belum ketahui. Nah, jadi artinya kita berhadapan dengan setelah masyarakat spending, kemudian sekarang mereka pasti akan nahan, akan mengurangi. Nah, itu pasti kita punya kalkulasi atau perhitungan pendapatan atau produktivitas, pasti setelah pasca Lebaran itu pasti akan drop. Baik, tapi apakah dropnya ini karena memang momentum yang artinya sama di setiap tahun atau di tahun ini mungkin akan lebih dalam dari biasanya? Ya, saya mau katakan demikian. Jadi memang historical kita ketahui seperti tahun 2023 di kuartal kedua di mana ada season Ramadan dan Lebaran, kita mencapai suatu tingkat pertumbuhan 5,17, ya. Kemudian melandai di kuartal berikutnya 4,09. Naik lagi sedikit 5,05 di kuartal keempat 2023. Nah, itu juga akan terjadi di tahun ini. Tetapi kembali lagi karena adanya currency fluctuation, kemudian adanya juga komoditi-komoditi yang mestinya sudah harus lebih stabil, tetapi ternyata masih ada komoditi juga yang berfluktuasi, bukan berfluktuasi turun, ya, tapi berfluktuasi naik. Dan ditambah juga situasi kita tahu sentimen geopolitik, ya, dan supply chain. Beberapa negara kita mau import ini yang kita dapatkan info bahwa mereka juga menahan, ya. Kalaupun mereka mau menjual, ya seperti India mau menjual gula, ya mereka jualnya
nggak dalam jumlah yang sesuai dengan permintaan, bahkan harganya juga sudah berbeda sehingga subsidi kita juga lebih besar. Nah ini poin-poin seperti itu ditambah dengan yang historical, sangat berpotensi bahwa tahun ini akan meningkat untuk masalah pengurangan daya beli itu. Baik, artinya penurunan daya beli di tahun ini mungkin akan berlanjut hingga kuartal 2 ataupun kuartal 3 tahun ini? Kalau, ya ini relevansinya dengan BI rate ya. BI rate kemarin rapat Dewan Gubernur menentukan 6,2. Setelah ditahan hampir 7 bulan dari bulan Oktober 2023. Ini korelasinya juga ke BI rate karena secara tidak langsung akan mengurangi porsi pembelian ya. Karena ya kita tahu eskalasi daripada perbankan untuk kredit-kredit pasti akan naik bunganya ya, cicilan ya. Kemudian juga kalau korporasi juga kan ada cicilan. Korporasi juga kan meminjam menjalankan usahanya dengan perbankan, uang perbankan ya. Kalau produknya produk yang ekspor tetapi korporasinya uang perbankan ya pasti terkena dampak. Produknya nggak terdampak tapi korporasinya terdampak. Tapi kalau produknya juga terdampak karena masalah fluktuasi ini kemudian korporasi terdampak, ya pasti itu juga akan memberi dampak semuanya. Nah termasuk masyarakat. Jadi kondisi ini apalagi yang saya pernah statement bahwa level menengah ini jadi problem. 115 juta atau 40% penduduk Indonesia adalah level menengah yang stagnan sekarang. Mereka sudah pakai uang tabungan dan lain sebagainya untuk berbelanja atau untuk konsumsi. Oke lah ada THR kemarin, tapi kan sekarang betul-betul sudah habis bis-bis gitu ya. Nah jadi sedikit banyaknya ini juga terganggu dengan adanya kenaikan 6,2 itu dari sisi daya beli. Nah oleh karenanya kita berharap ini dapat dievaluasi setiap bulan lah BI rate-nya itu. Ya, jangan 7 atau 8 bulan atau ya memang kita tahu mengikuti the Fed ya. The Fed itu menjadi kerangka acuan bahwa memang bagaimana nanti akan ada fluktuasi di BI rate. Tapi the Fed-nya ini kan nggak ada tanda-tanda. Ada beberapa yang bilang bahwa pertengahan tahun akan turun. Nggak yakin. Bisa tahun depan baru turun. Nah bukan berarti kita harus mengikuti itu saja. Tapi harus dieskalasi turun supaya juga setiap bulan mungkin dievaluasi ya. Saya nggak ngerti mekanismenya rapat Dewan Gubernur apakah per kuartal atau per 6 bulan. Tapi kalau per setiap bulan sehingga ini bisa kalau memang sudah membaik ya. Komoditi terutamanya sudah lebih stabil, dia bisa turun BI rate-nya. Sehingga berarti harapan dari pengusaha di bulan depan mungkin BI rate sudah iya dong, dievaluasi. Perlu evaluasi, jangan 6 bulan kemudian baru evaluasi. Udah keburu ya megap-megap kita semua ini. Baik.